Tentang Hai apa? all. Tentang apa kita proyek kita? Yang dibilang itu kan, Kemarin, yang kenapa? di grup itu kan ada ya yang tahu apanya? Aku kurang paham sih Coba maksud ya, soalnya. aku baca. Coba aku baca ulang ya. Soalnya aku cuma tahu tentang sensor. Lebih ngambil fokusnya ke sensor. Coba aku baca biar coba sama-sama ngerti kita. Di sini kan diminta untuk, bentar ya. Di sini diminta untuk merancang sebuah sistem pengukuran elektronis untuk sebuah besaran fisik dengan komponen utamanya itu yang pertama itu sebuah sensor. Berarti kita di sini pakai sensor. Baru kita pakai rangkaian pengkondisi sinyal atau filter sama penguat. Ini kalau nggak salah kita pelajari di LK1 kan, elektronika 1 di bagian penguatnya itu kan. Baru penampil, ini nggak kurang ngerti sih aku. Baru yang keempat itu diminta dijelaskan cara kalibrasinya untuk setiap sensornya dan jelaskan cara mendapatkan karakteristik statik dan dinamik sensor serta instrumennya. Gimana? Kalian udah dapat gambaran kalau setelah aku baca yang ini, yang di grup ini? Yang aku ngerti ya cuman buat kayak suatu prototype kayak gitu ya, prototype tentang proyek-proyek gitu, tapi dengan desain. Terus Tapi kan ini kan tentang kalibrasi kan. Terus di sini kan diminta proyeknya itu hanya rancangan. Padahal menurutku itu harus ada 2 perbandingan gitu loh. Jadi kita harus melakukannya melalui software dan kita juga harus menerapkan. Jadi ada 2 objek yang kita bandingkan untuk hasil pengukurannya, apakah itu nantinya presisi kayak gitu-gitu. Kalian gimana? iya, sulit. Kita buat apa lah? Ada nggak gambaran kalian tentang ini kira-kira? Pakai sensor apa gitu? Aku belum sih. Ultrasonic lah palingnya. Iya, ultrasonic lah paling. Tapi kan ultrasonic apanya cuman paling kita nanti ngukur jarak. Iya kan? Iya sih. Iya sih. Betul sih. Oh, berarti kita ngukur jarak itu juga bisa ditengok kan kalibrasinya untuk tiap. Iya kan? Iya nggak sih? Tapi kan biasanya kalau ultrasonik kan biar memastikan dia betulan, contohnya kita mau ukur 5 cm kan, kita harus ukur dulu dia pakai penggaris atau pakai meter kan, biar dia bisa kita lihat dia persis sama enggak sama yang diukur oleh sensornya atau enggak gitu. Kalau dia cuman desain kayak menggunakan software Proteus gitu, yang kita tahu cuman ya dia kalau diatur jaraknya segini ya pasti keluarannya segitu kan. Dan yang pasti sensornya itu kan pastinya yang di situ wajib berfungsi kan, nggak mungkin enggak. Iya. Kalau kalibrasi kan tujuan awalnya itu kita untuk menentukan sensor kita itu bagus atau enggak. Itu sih menurutku. Kalau sensor lain, menurut kalian gimana? Ada nggak kira-kira terpikir? Kalau sensor lain makin susah sih, Cik. Misal, kalau aku lihat di beberapa referensi itu ada yang pakai sensor kelembapan tanah sih. Misal ya kemarin itu kayak tugas IMM kita itu kan pakai DHT 11. Kira-kira gimana? DHT menurutku bukannya makin susah ya prototype gitu. Berarti data yang kita ambil ya cuma 1 gitu ya. Kalau pakai DHT ya, sebenarnya kalau DHT ini sama suhu juga kan? Iya, suhu. Nanti kan dimunculkan yang hasilnya di monitor dari Arduino. Iya. Tapi kita sendiri juga
untuk membandingkan apakah itu cara apa untuk membandingkan kalibrasinya atau kayak presisi kah, akurat kah kayak gitu kan harus kita ukur juga secara manual kan. Agak ribet Iya, sih itu. berarti pakai Apalagi di software gimana itu nanti? tapi kalau di software kan kita pakai ini kalau pakai LM maksudnya kalau pakai sensor kayak gitu kan kelembapan itu kan kita bisa pakai potentiometer ya nggak kira-kira Noel kita bisa manfaatkan itu cuman kita nggak bisa membandingkan dengan objek aslinya kalau misalnya udah ada hasilnya kan tapi aku bingung sih kalau untuk itu kira-kira gimana kalau itu bisanya kita manfaatkan potentiometer untuk aslinya juga bisanya kita pakai terapkan DHT11 baru kita masukkan misalnya solder untuk meningkatkan suhu jadi bisa diukur kelembapan dan suhunya. Nah, bisa juga itu. Itu gimana kira-kira? Oh. Susah sih. Aku yang buat susah karena prototype yang diminta kan itu prototype atau cuman desainnya aja kan. Kecuali dia dibilang barang jadi ya bisa-bisa aja sih. Tapi kalau barang jadi waktunya juga mepet. Jadi makin susah. Dikejar-kejar waktu kan. Iya. Tapi kan kita fokusnya sih sebenarnya ke kalibrasinya aja kan, Wi. Jadi sebenarnya kalau ultrasonic pun kita maksimalkan pun gimana kira-kira? Gimana? Karena sebenarnya fokus utama kan di bagian kalibrasi. Ya enggak? Mungkin lebih ke apa sih? Lebih gampangnya aja ultrasonic aja sih kita pakai. Lebih gampangnya kan. Mungkin kalau untuk mengukur dia apanya kita buat aja barang jadi gitu. Bukan barang jadi sesuai dengan judul ya maksudku kayak dia kita buat untuk untuk ultrasoniknya kita kalibrasi secara terpisah gitu maksudnya kita buat aja kan kita masing-masing ada wajib ada Arduino sama ultrasonik kan di rumah gitu kita coba aja baru kita ambil datanya kan itu aja kita masukkan nanti tapi untuk ke apanya tetap desain sih untuk ngambil data aja sih menurutku menggunakan data asli gitu. Oke. Tapi tetap berarti kita kayak mencoba di rumah dengan menggunakan Arduino dan ultrasonic itu. Baru tetap kita coba jalankan nggak ke software kayak Proteus gitu. Iya sih, cuman ngambil satu data kan. Karena memang bukannya harus disambungkan ya kalau misal pakai Proteus. Kan nggak mungkin dia bisa jalan. Memang harus disambungkan ke Arduino. Iya, mungkin cuman sekali ya gitu kan pas mau buat video penjelasan aja kita buat simulasinya kita jalankan gitu tapi datanya bukan dari situ. Iya tapi tetap kita rangkai juga di Proteus kan baru kita jalankan juga aslinya. Boleh. Kalau kawan-kawan yang lain gimana? Kalau Luis sama Ruslina? Gas. Aku sih gas-gas aja nih aku. Gas-gas wae. Yang penting kan waktunya kita kita sesuaikan ke waktu juga. Dan kita juga kan dapat tujuannya bagian kalibrasi. Iya. Iya kan? Baru ini yang kelima ada ini cara mendapatkan karakteristik statik dan dinamiknya. Oh iya ya. Mana lagi tuh nanti? Itu gimana? Apa itu? Itu ada sih. Aku ada. Kalau itu ada dijelaskan Kan cuma lupa. Jelaskan cara mendapatkan karakteristik statik dan dinamik sensor serta instrumennya.
Karakteristik statik dan dinamik. Systems. Karakteristik statik itu kan dia tuh kayak karakteristik statik itu akurasi, sensitivitas, resolusinya, cara Berarti mendapatkannya, cara berarti pengukurnya ya lah kan. dari datasheet Oh, apa sih? Iya. Datasheet sensornya aja kita ambil kan? Enggak ya? iya gini. Kalau aku nengok ya, kan jadi kan misalnya di akurasi, misalnya di statis ini kan ada 5: akurasi, sensitivitas, resolusi, histeresis, dan repeatability. Nah, misal ada linearitas juga kan. Misal di linearitas itu ada rumus. Misalkan delta XI per Fs kali 100%. Jadi itu kita hitung dengan data yang udah kita dapat. Misal kayak repeatability. Nah, itu kan nilai maksimumnya dikurang nilai minimum dibagi dengan Fs kali 100%. Jadi cara mendapatkannya itu kita hitung lah pokoknya dengan data-data yang udah kita dapatkan. Kalau karakteristik dinamis, ada rise time, ada time constant, ada dead time atau delay-nya, responnya. Nah, itu semua kayak penjelasannya kan ada. Berarti ada juga rumusnya, ada juga aturannya. Jadi kita memang harus tetapkan dengan data kita itu pada saat segini, kayak gitu-gitulah pokoknya. Itu maksudnya. Berarti harus dibuat kayak kita mau menghitung akurasinya gitu. Kita harus lampirkan cara mendapatkannya atau rumusnya gitu ya. Iya, jadi kayak akurasi. Jadi nggak sembarang kita lampirkan kan. Nah, bagaimana caranya itu sih maksudnya. Ya. Oke Jelaskan sih kalau aku. Nomor 4, jelaskan cara kalibrasi untuk tiap sensor. Berarti cuman cara kalibrasinya aja. Nomor 4 sih gampang sih. Nomor 3. Oke, berarti tinggal kita coba dulu lah cari ini ya. Codingan gitu. Judul. Sama judul ya. Judul dulu. Apa kira-kira? Agak yang apa lah judulnya yang enak didengar lah tuh. Iya, yang lebih spektakuler gitu ya, yang lebih. Iya. Biar nggak nampak kali dia hanya menggunakan sensor ultrasonik. Apalah ya. Sensor ultrasonik kita gantilah HCSR 04 ya. Iya, pas. Ada pun di sini membuat sistem kendali volume air menggunakan sensor ultrasonik. Air. Iya. Air. Air pas sekali wih. Pas sekali ada di pikiranku kan. Kayak dia buat apa ya? Pendeteksi banjir gitu. Iya, boleh. Iya, Judulnya tahu. kayak apa ya? Perancangan pendeteksi banjir atau proyek perancangan pendeteksi banjir gitu. Itu nggak sih? Lihat. Proyek pendeteksi banjir. Iya nggak? Keren sih kayaknya. Jadi dia pakai buzzer juga kan? Oh, pakai buzzer juga di situ ya? Iya, kalau dia makin tinggi kan, jadi alarmnya berupa buzzer gitu. Perancangan jaraknya deteksi banjir berbasis IoT. Enggak lah, janganlah sampai ayo. Enggak sampai perancangan. Aku baca paper kan. Sampai perancangan pendeteksi banjir aja, karena kan ini cuma desain atau rangkaiannya aja. Perancangan sistem pendeteksi banjir dengan menggunakan sensor HCSR 4. Nice. Kan nggak mungkin kita bawa nama sensor kita. Iya, nice.
hilangkan ultrasoniknya. Nah, boleh. Itu berarti Itu sih kayaknya biar lebih gampang juga kan. Nanti aku berarti coba enggak nanti kalian coba apa ya? Coba-coba yang apa namanya? Di rumah yang untuk ultrasonik gitu, ngambil data-data presisinya gitu kan. Aku nanti coba desain lah. Coba desain pakai Proteus. Aku coba juga buat codingannya nanti. Sama kayaknya flowchart kita buat juga. kita bagi ya. tugas lah ya. Hah? Iya, boleh. Berarti kita bagi tugas lah ya. Bisa. Bagian Si codingan. Noel. Enggak, dia desain. Mungkin Codingan aku aja codingan. Algoritma Luis lah sama Luslina gitu. terus kan dia kayaknya biar nanti kalau dibuat barang jadi kan kayaknya bisa juga ini weh. Gampang sih kayaknya. Karena bahkan komponennya Iya kan komponennya ya Arduino. Biar kecil dia pakai Arduino Nano kan. Arduino Nano sama Arduino Uno sama aja. Nano sih. Biar lebih kecil Nano. Terus dia pakai sensor ultrasonik atau HCSR04. Baru pakai pakai buzzer sama pakai buzzer. apa Tapi sih? saya pakai LED ya. Biar nggak bising karena kan deteksi banjir kan ada status-statusnya gitu, siaga, ada kayak gitu kan. Misalnya 3 status kita bikin di LED lah. Kalau buzzer semua kan repot. Atau pakai buzzer pun bisa. Iya, LED sama buzzer aja kalau enggak. Buzzernya nanti waktu Di siaga 2 lah kayaknya. Siaga 2. deteksi banjir. Siaga 2 ya? Biasanya di siaga 2 ya? akhir. Di siaga berapa sih? Siaga paling Level tinggi apa? enggak tahu. Siaga berapa? Nggak tahu. Jaga akhir aja. Buat Iya kayaknya siaga 2 sih. Ya udahlah gitu lah ya berarti pembagiannya. Siaga 2 sih. iya ya. Ya bebas sih mau di mana. Baru untuk display itu kan pakai apa namanya? Apa sih namanya itu? LCD ya? LCD. Iya LCD. Iya, LCD. Kau pakai LCD. Kau kalau niat pakai LCD nggak apa-apa sih. Perlu pakai LCD ya. Tapi kan untuk menampilkan, jadi nanti di Proteus kita nampilkan pakai apa? Di Proteus. Oh ya di Proteus ya kita tambahin aja yang bisa ditambahin. Orang apa kok kan? Apa namanya? Tapi kalau di barang jadi aku nggak punya LCD sih. Iya kan maksudku kan kita bareng jadinya cuma nyari apanya namanya untuk perbandingannya aja kan. Kan istilahnya sama aja nanti. Cuman Iya, biar lebih bagus di Proteus kita buat aja. Apa kok? Iya cuman sensor Kalau barang ultrasonik jadi kan bisa kita lihat langsung di Arduino-nya. pakai serial Iya. monitor. Iya, serial monitor maksudku. Oke Iya sih. tapi Boleh. kalau di Proteus nggak bisa. Harus pakai LCD sih. Oke Di nanti. LCD kan di Proteus kan? Iya. Ya. Oke. Ya wes. Aku fix ya. Aku sih setuju. Bagian dokumen Yes. siapa? Bagian dokumen siapa? Nugraha. Mungkin dipakai dokumen ya. Oh ya Nugraha lah, Nugraha. Bagian dokumen harus yang bagus sih. Emang Ya udah nanti kan. Dokumennya kan biar kita bacakan pas buat video biar lebih. oh ya apa ya gitu. ya Mas. Oh ya. Nggak mungkin layar kosong kita kan untuk presentasi.
Iya. Ngerti. Sama-sama aja lah dulu. Kalau maksudku kita kerjain aja dulu apa yang bisa kita kerjain. Maksudnya kayak aku kan aku atur dulu codingannya. Si Noel harus diatur dulu desainnya. Nanti biar tahu kita alur menjelaskan kayak gitu. Kerjain tugas masing-masing dulu. Iya. Iya. Nanti kita Jadi- bilang sinugraha alur-alurnya gitu aja. Kayaknya untuk flowchart harus apa sih? Sama coder harus Koordinasi. koordinasi. Tapi nanti ku coba kalau cepat siap ku buat, ku coba juga nanti ku buat codingannya juga. Oke, Noel. Yoi. Berarti pas ya pendetek si banjir ya. Iya. Gila pas. Iya, itu aja biar gampang. Biar cepat siap. Yoi.